Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6523 Tuan Changli. Meskipun Chu Feng punya ide ini, saya ragu saat mendekatinya. Chu Feng kemudian mengerti bahwa tidak mungkin untuk menghentikan atau mengubah benda suci ini. Bahkan untuk mendekati benda suci ini tidaklah mudah. Objek suci itu tidak hanya dikelilingi oleh deretan benda, tetapi juga oleh wadah-wadah aneh. Formasi itu sebenarnya adalah formasi yang menyelimuti medan bintang abadi dan dibentuk dengan memanfaatkan kekuatan benda-benda suci. Wadah tersebut mengumpulkan aura merah gelap yang terpancar dari benda suci tersebut. Di luar formasi dalam barisan ada sejumlah besar anggota sekte penjara. Mereka mengelilingi benda suci itu seakan-akan menjaga harta karun yang tak ternilai harganya. Namun, mereka cukup jauh dari benda suci itu. Meski tidak ada aura kultivasi yang dilepaskan, dapat dirasakan bahwa pasti ada beberapa kultivator alam dewa surgawi di antara mereka. Karena Chu Feng telah menemukan orang-orang yang sebelumnya mengepung Liu di antara mereka. Namun dibandingkan dengan orang-orang itu, di 4 penjuru benda suci tersebut, terdapat pula 4 panggung tinggi yang berdiri di atas langit berbintang. Pada setiap panggung tinggi, sesosok manusia duduk bersila. Mereka adalah 4 komandan penjara, tetapi mereka jelas bukan komandan penjara biasa. Kalau tidak, itu mustahil. Dewa surgawi tingkat ketiga yang mengepung Liu hanya bisa berdiri di tengah kerumunan. Namun, keempat orang ini duduk di posisi penting. Meskipun ia mengenakan topi jerami yang menutupi wajahnya, orang dapat melihat bahwa ia memiliki janggut putih yang panjang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mereka semua berasal dari generasi tua. Orang yang bisa menjaga tempat ini mungkin cukup merepotkan. Mungkinkah dewa surgawi tingkat kelima itu? Tapi kenapa banyak sekali? Mungkinkah mereka orang-orang dari sekte penjara netral? Egi bertanya. Sangat mungkin, kata Chu Feng. Sekte penjara tampaknya lebih kuat dari istana suci 7 alam. Sekarang mereka sudah bersatu lagi. Jika mereka mengalihkan perhatiannya kepadamu, keadaan bisa menjadi sangat buruk. Chu Feng, kita tidak boleh membiarkan mereka membangkitkan kekuatan di dalam gerbang itu. Pikiran Egi sama dengan pikiran Chu Feng. Aku juga berpikir begitu, kata Chu Feng. Chu Feng, pada jarak ini, formasimu tidak mungkin bisa menembusnya, kan? Egi bertanya. Jika orang-orang ini tidak menjaga area ini, bahkan dari jarak sejauh ini, aku masih bisa menggunakan formasi tersembunyi untuk mengirimkan formasi kendali. Namun dengan begitu banyak ahli di sekitar, hal itu terlalu sulit, hampir mustahil. Kita harus menemukan cara untuk lebih dekat, kata Chu Feng. Tepat pada saat itu, penghalang teleportasi muncul di luar pasukan sekte penjara yang menjaga artefak suci. Segera setelah itu, para spiritualis dunia dari istana suci 7 alam muncul, totalnya 24 orang, semuanya adalah spiritualis dunia naga langit. Saat mereka mendekati benda suci itu, para anggota sekte penjara memberi jalan bagi mereka. Akan tetapi, tak satu pun tetua tingkat suci dari istana suci 7 alam termasuk di antara para spiritualis dunia ini. Meski mereka semua adalah spiritualis roh dunia naga langit, mereka hanya spiritualis roh dunia naga langit tingkat pertama. Bukan berarti seorang spiritualis roh dunia naga langit tingkat pertama tidak kuat, tetapi jika dibandingkan dengan susunan sekte penjara yang menjaga tempat ini, mereka jauh lebih rendah.
Apakah istana suci 7 alam akan mengganggu artefak suci ini? Egi bertanya. Tampaknya mereka memang orang-orang yang akan menjelajahi peninggalan suci ini. Jie Tianran juga harusnya ada di sini, kata Chu Feng. Itulah sebabnya Chu Feng berkata demikian. Itu setelah istana suci 7 alam menemukan para spiritualis dunia ini mendekati artefak suci. Tidak ada penghalang atau susunan pelindung yang dipasang, sebaliknya mereka membawa banyak harta karun pelindung. Harta karun itu semuanya sangat kuat, dan aura yang dipancarkannya lebih unggul dari para spiritualis dunia ini. Harta karun tersebut bukanlah sesuatu yang dapat diaktifkan oleh spiritualis dunia. Ada seseorang yang mencoba mengaktifkannya dari jarak jauh. Namun, untuk memperoleh begitu banyak harta, seseorang tidak hanya memerlukan pengolahan tetapi juga pengendalian yang sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang melampaui alam manapun. Chu Feng tidak memandang rendah istana suci 7 alam. Namun berdasarkan pemahamannya tentang istana suci 7 alam. Di antara para spiritualis roh dunia di istana suci 7 alam, saat ini hanya Jie Tianran dan Jie Mubai yang mungkin mampu mencapai hal ini. Tapi Jie Mubai telah dibunuh oleh Song Yun. Kalau begitu satu-satunya pilihan yang tersisa adalah Jie Tianran. Sekte penjara cukup berani. Begitu mempercayai istana suci 7 alam? Kata Egi. Sekte penjara, mereka pasti punya pertimbangan sendiri, kata Chu Feng. Lalu bisakah kau menyamar sebagai spiritualis dunia dari istana suci 7 alam dan mencari kesempatan untuk pergi ke sana? Akan tetapi, begitu dia mengatakan hal ini, X sendiri menyangkalnya. Tidak. Formasi Agung Istana Suci 7 Alam sedang memantau seluruh medan bintang abadi. Spiritualis dunia mereka tidak memiliki bayi penjara di dalam diri mereka, tapi kamu memilikinya, kata Egi. Memang, kita perlu memikirkan solusi lain, kata Chu Feng. Dengan Wuma Hanshuang yang membuka jalan, dia tidak menemui kendala apapun. Sekarang, mengingat statusnya saat ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara ke sana. Apalagi mendekati benda suci itu, solusi Chu Feng adalah mengubah identitasnya terlebih dahulu. Setidaknya, dia harus menjadi penjaga penjara. Namun, saat Chu Feng bersiap untuk pergi dan berganti ke seragam penjaga penjara, sosok lain muncul dari penghalang teleportasi. Akan tetapi, dia bukanlah seorang spiritualis dunia dari istana suci 7 alam. Dia dari sekte penjara, orang ini tingginya 10 meter dan berotot, meskipun mengenakan jubah sekte penjara, garis-garis ototnya terlihat jelas. Ia praktis merupakan binatang yang berwujud humanoid, meskipun topi bambu menutupi wajahnya. Janggut putihnya yang terurai memperlihatkan bahwa dia adalah seorang pria tua. Pria itu mengenakan jubah seorang panglima perang penjara. Di pundaknya juga terdapat gerbang perunggu yang tingginya 100 meter. Pintu perunggu itu ditutupi dengan rune merah tua. Itu pastilah sebuah harta karun. Saat lelaki tua tegap ini muncul, semua orang di sekte penjara memberinya penghormatan tertinggi. Jelaslah bahwa lelaki tua kekar ini adalah seseorang yang memiliki status dan kedudukan luar biasa. Dari cara orang-orang memanggilnya, Chu Feng mengetahui bahwa nama orang ini adalah Lie Shan. Dia mungkin seperti lelaki tua yang duduk bersila di panggung tinggi. Dia adalah sosok yang netral. Orang tua bernama Lie Shan berjalan agak jauh sebelum menurunkan pintu perunggu itu. Ada suara dentang. Dampak dahsyat itu menyebabkan seluruh langit berbintang bergetar hebat, menghancurkan ruang di bawahnya, dan menimbulkan riak-riak kekuatan. Ini menunjukkan bahwa berat pintu perunggu itu sangat mengerikan. Lie Shan dan urit lainnya
berdiri diam di langit berbintang. Namun, pada saat itu, suara lelaki tua yang dalam terdengar dari langit. Di dalam medan bintang abadi, semua junior sekte penjara, patuhi perintahku, pergilah ke Tuan Lieshan untuk seleksi guna membangkitkan artefak suci. Suaranya dalam dan kuat, tidak kasar, tetapi jangkauannya sangat luas. Itu adalah suara yang ditransmisikan menggunakan formasi. Cukup untuk menutupi seluruh medan bintang abadi. Begitu perintah ini dikeluarkan, gerbang formasi muncul dari segala arah. Dari dalam setiap gerbang formasi, anggota sekte penjara melangkah keluar. Namun yang jelas, orang-orang ini semuanya junior. Setelah keluar dari portal, seluruh generasi muda menuju ke tempat Lieshan berada. Saat seorang junior mendekat, jimat pada jimat milik murid lainnya mulai bergerak. Pintu perunggu itu kemudian berubah menjadi gerbang formasi yang tingginya 100 meter. Chu Feng, mungkinkah ini jebakan? Egi tampak ragu. Chu Feng baru saja khawatir mengenai cara menghubungi benda suci itu ketika sekte penjara melakukan aksi ini. Ini terlalu kebetulan, begitu kebetulannya sehingga membuat Egi meragukan keasliannya. Itu tidak terlihat jebakan, masalah ini seharusnya terkait dengan pengaturan istana suci 7 alam. Meskipun mereka ingin mengingini artefak suci, mereka bukanlah anggota sekte penjara. Karena aturan perlindungan bagi junior di dunia seni bela diri, junior memiliki aura unik yang tidak dimiliki generasi yang lebih tua. Oleh karena itu, mereka pasti berusaha memanfaatkan bayi-bayi penjara generasi muda untuk menjadi bagian dari pembentukan. Chu Feng menganalisis. Wah, masuk akal sekali. Chu Feng memang hebat. Sepertinya kau sudah benar-benar menguasai keahlianmu, kata Egi sambil tersenyum. Tetapi dia tahu sebenarnya bahwa teknik formasi Chu Feng telah lama melampaui pemahamannya tentang teknik formasi. Bukannya Egi tidak cukup kuat, tetapi Egi tumbuh di alam roh Asura dan hanya mendengar tentang spiritualis roh dunia dan teknik formasi. Namun, tingkat kultivasi Chu Feng adalah hasil kerja keras dan kultivasi sejati. Meskipun ada banyak tokoh kuat di atasnya, di dunia seni bela diri ini, Chu Feng pasti dapat dianggap sebagai spiritualis roh dunia. Itu karena ratuku telah mengajariku dengan sangat baik, jawab Chu Feng. Itu wajar, wajah Egi seperti sedikit terangkat, cukup puas dengan jawaban Chu Feng. Pada saat yang sama, Chu Feng mengikuti para junior yang keluar dari gerbang formasi dan berjalan menuju rekan muridnya. Chu Feng tidak khawatir menarik perhatian, karena saat ini, selain orang-orang dari sekte penjara yang masuk melalui gerbang formasi, ada juga orang-orang yang datang dari jauh. Meskipun formasi tersebut meliputi seluruh medan bintang abadi, akan tetapi, kekuatan formasi tersebut pada akhirnya terbatas. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang jauh yang akan mengaktifkan susunan teleportasi untuk membawa mereka ke sini. Untuk yang lebih dekat, saya harus berjalan, namun satu hal yang pasti, entah itu terkait dengan artefak suci atau metode istana suci 7 alam itu sendiri. Susunan teleportasi di sini sangat cepat, begitu cepatnya sehingga dapat tiba dalam sekejap. Kalau tidak, mustahil bagi begitu banyak junior untuk tiba di sini secepat ini. Chu Feng mengikuti kerumunan melewati gerbang formasi dan memasuki istana besar. Istana itu juga terbuat dari kuningan dan ditutupi dengan simbol-simbol merah tua. Di tengah aula utama, ada panggung tinggi, dan di panggung itu terletak seorang lelaki tua. Meskipun lelaki tua itu juga mengenakan jubah sekte penjara, kata-kata komandan penjara tidak tertulis di atasnya.
Poin pentingnya adalah dia tidak mengenakan topi jerami, jadi wajahnya terlihat jelas. Penampilannya agak jorok. Selain itu, tingginya hanya 1,5 meter dan punggungnya bungkuk. Di depan umum, tanpa menghiraukan citranya, ia memegang ketiaknya dengan satu tangan dan hidungnya dengan tangan yang lain, yang menambah kesan joroknya. Salam, Tuan Changli. Tepat pada saat itu, seorang junior lain melangkah masuk dan dengan hormat membungkuk kepada lelaki tua di panggung tinggi. Akan tetapi, tindakannya itu malah membuatnya mendapat serangkaian kutukan marah dari lelaki tua itu. Mengikuti kaki ibumu, dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.